Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Setia Iqbal Pratama akan menjelaskan mengenai asuransi syariah dari kelompok 5 yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kata asuransi berasal dari kata Belanda, yaitu asuransi, yang artinya pertanggungan. Assuranger artinya adalah yang penanggung, dan gesureter adalah yang tertanggung. Nah, di sini asuransi bisa diartikan adalah perjanjian antara dua belah pihak, pertanggungan dan menanggung, yang mengaitkan diri dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepada pertanggungan karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungan jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip asuransi syariah adalah mengajak kepada peserta untuk menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang memperingankan terhadap bencana yang menimpa mereka, atau sharing of risk. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengaitkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kejadian kerugian atau kehilangan resiko yang tidak diharapkan di suatu masa yang akan datang atau peristiwa tidak tentu. Adapun asuransi syariah bisa dijelaskan yaitu suatu sistem di mana seluruh peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusinya yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh peserta. Prinsip dasar asuransi adalah mengajak seluruh peserta untuk saling membantu sesama terhadap sesuatu yang meringankan kejadian bencana yang menimpa mereka, atau sharing of risk. Berdasarkan landasan hukum, menurut Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI /10 Romawi /1, asuransi taklim takaful tadabun adalah usaha saling melindungi, saling menolong, di mana di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi tabaruk dalam memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dan di dalam Al-Quran terdapat juga pada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan kewajiban dan takwalah, dan jangan kamu tolong-menolong dalam hal keburukan, karena Allah maha siksanya yang maha berat. Dan juga pada hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskannya kesulitan itu darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan juga sejarah dari asuransi syariah menurut Thomas Patrick pada bukunya The History of Islam itu menerangkan bahwa jika ada suatu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayarkan sejumlah uang atau uang darah atau diet sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dan dari pembunuh. Jadi
saudara terdekat ini biasanya itu disebut dengan akilah. Dan akilah sendiri adalah saling memikul dan saling bertanggung jawab. Dan praktek akilah ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah, yang mana ada suatu suku Zuzail. Di situ pernah terjadi pertengkaran antar dua orang, yaitu sama-sama perempuannya. Ya, di situ salah satu dari orang tersebut meninggal, dan si ahli waris dari yang meninggal tadi mengadu kepada Rasulullah, dan ditemukan juga di dalam orang yang meninggal tadi itu janin atau bayi yang juga ikut meninggal. Nah, di situ akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa untuk seorang ibunya itu diganti dengan uang darah dan atau diat, dan untuk yang janin itu disuruh membebaskan satu atau dua budak perempuan ataupun laki. Nah, dan akhirnya itu pun terjadi, itu akhirnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu mekanisme dana asuransi. Jadi mekanisme ini ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama underwriting, yang kedua policy, yang ketiga premi, yang keempat adalah pengelolaan dana asuransi. Untuk yang underwriting adalah penafsiran jangka hidup calon peserta asuransi yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi yang dibayarkan. Nah, di sini juga ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kemungkinan penderita kerugian. Kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hukum bilangan, di mana besar makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama akan bertambah baik bagi perusahaan, karena penyebaran resiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis. Dan yang kedua adalah polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi. Nah, di sini ada unsur-unsur yang harus ada dalam polis. Nah, unsur-unsur itu yang pertama deklarasi. Deklarasi memuat data yang berkaitan dengan informasi peserta yang diperlukan. Yang kedua, perjanjian asuransi memuat pernyataan perusahaan menyatakan sanggupannya mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan akan datang. Nah, yang ketiga ini persyaratan polis memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, dan sebagainya. Pengecualian. Nah, di sini pengecualian membuat penyebutan yang dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutupi atau di luar penutupan asuransi. Nah, yang kelima, kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan. Dan yang terakhir, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga adalah premi atau kontribusi. Nah, di sini premi asuransi bagi peserta umum secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan yang peserta asuransi mendapatkan santunan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Nah, premi ini pada asuransi syariah dibagi beberapa bagian, yaitu premi tabungan, yaitu premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan, di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Nah,
Yang kedua ada premi tabaruk. Di sini sejumlah dana dari peserta ini digunakan atau dihibahkan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. Nah, yang ketiga ada premi biaya yang dimana sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya dikeluarkan pada saat polis berakhir. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dana asuransi. Nah, di dalam operasional dana asuransi ini yang sebenarnya adalah saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling melindungi di antara para peserta. Ini keuntungan dari perusahaan asuransi diperoleh dari keuntungan dana dari peserta yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil mudharabah. Nah, untuk itu ada mekanisme yang harus dilakukan. Yang pertama, mekanisme sistem yang mengandung tabungan yang disebut dana investasi. Yang kedua, sistem yang mengandung tidak tabungan, yaitu yang disebut tabaruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novitri Okula Putri, NIM saya G04218050. Ini saya akan menjelaskan tentang akad dan produk asuransi syariah. Secara umum, konsep akad asuransi syariah dibagi menjadi dua, yaitu akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh berjalan dengan menggunakan akad murabahah, dan sedangkan akad tabaruk berjalan dengan menggunakan akad hibah. Apa sih akad tijaroh itu? Akad tijaroh adalah akad yang asuransinya sebagai mudharib yang mengelola dana dan peserta sebagai sahibul mal. Apa sih akad tabaruk itu? Akad yang didasarkan oleh tolong menolong suatu pihak dengan pihak lainnya. Tujuan dari akad tabaruk adalah agar saling tolong menolong untuk menanggung takaful bersama. Setelah itu, ada pun beberapa produk asuransi syariah yang sudah ada di Indonesia, yaitu yang pertama produk tabungan. Biasanya produk tabungan digunakan untuk investasi, tabungan naik haji, dan bisa juga digunakan untuk tabungan pendidikan. Yang kedua adalah produk asuransi Islam bukan tabungan. Biasanya di produk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama santunan untuk ahli waris nasabah yang mengalami kematian pada saat perjanjian yang sudah ditetapkan oleh asuransi. Yang kedua, santunan untuk ahli waris nasabah yang wafat karena kecelakaan. Yang ketiga, produknya adalah asuransi Islam bukan tabungan untuk kepentingan umum. Asuransi syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama takaful keluarga dan yang kedua takaful umum. Apa sih takaful keluarga itu? Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah seperti kematian, kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Setelah itu, takaful umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana ataupun kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti contohnya rumah, bangunan, dan barang-barang yang berharga. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta tertanggung dengan objek yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, iktikad baik. Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung, harus mempunyai iktikad baik untuk mewujudkan kejujuran dan untuk mengembangkan asuransi tersebut. Dan yang ketiga, penggantian kerugian. Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi santunan bila terjadi musibah yang tidak pernah ingin terjadi.
yang keempat sebab aktif, dan yang kelima pengalian hak. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kunjungan studi ke asuransi takaful keluarga Jemur Sari, Surabaya. Di sana saya bersama kelompok, kami bersama kelompok diterima baik dengan pihak instansi atau pegawai di sana. Di sana juga kami hanya memberikan surat izin studi, dan maka dari itu di sana kami hanya diberitahu secara garis besar dan tidak secara terperinci, memang karena di sana juga terbatasnya waktu untuk Jumatan, dan yang kedua hanya mengenai surat izin, tidak memberikan surat proposal studi atau penelitian. Kami di sana itu pada hari Jumat tanggal 6 Maret kemarin. Nah, ternyata di sana asuransi syariah takaful keluarga ini adalah salah satu asuransi pertama yang ada di Indonesia, berdiri sejak tahun 1994, dan juga telah mendapatkan lisensi sertifikat dari ISO untuk standar internasional. Nah, di situ juga kami hanya diberitahu mengenai cara mendaftar calon peserta asuransi, yang kedua produk-produknya itu apa, dan yang ketiga perbandingannya. Nah, di sana untuk mendaftar untuk calon peserta itu saya sebagai calon peserta di sana langsung menemui para pegawai yang di front desk-nya itu, nanti dikasih formulir, di situ harus dibaca dulu apa aja. Nah, di situ juga akan mengisi dan memberikan surat SPAJ, yang mana itu surat penjamin kesehatan, pokoknya asuransi jiwa, penjamin asuransi jiwa, surat penjamin asuransi jiwa, yang di situ tidak semua orang bisa mendaftar atau diproses ke dalam menjadi peserta, karena di situ memberikan seleksi. Apabila si pendaftar ini punya cerita sakit yang berat, itu ditunda atau bahkan dibatalkan. Nah, saya juga kurang tahu kenapa kok bisa seperti itu. Mungkin pihak asuransi itu nggak mau terlalu menanggung resiko yang berat. Nah, sebenarnya ini juga agak kurang pas ketika kita lihat undang-undang yang mana asuransi ini sifatnya tolong menolong, ta'awun dan sebagainya. Nah, untuk cara mendaftarnya ya, dan juga bisa langsung ke website. Di websitenya itu di takafulkeluarga.co.id, itu di situ juga ada cara mendaftarnya, formulir pendaftarannya, dan juga produknya. Nah, ini untuk produk kita hanya diberitahu mengenai produknya itu dua, yaitu produk tabungan dan non tabungan. Nah, untuk non tabungan itu dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan non tradisional. Untuk tradisional, uang dimasukkan ke dalam bank syariah atau diinvestasikan di bank syariah,
yaitu kayak deposito. Nah, itu memakai akad profit sharing aja. Di situ saya juga menimbul pertanyaan, kenapa kok hanya profit sharing, nggak loss sharing? Oh, ternyata di situ katanya orangnya itu bilang selama ini masih belum ada kerugian, jadi hanya memakai profit sharing. Nah, untuk yang non tradisional tadi itu masuknya ke pasar modal, jadi kayak saham syariah, sukuk, reksadana syariah yang dimasukkan ke Jakarta Islamic Index atau JII dengan akad wakalah bil ujroh. Jadi hanya memakai akad ujrohnya itu tadi yang si asuransi. Nah, saya juga langsung menginjak aja ke perbedaannya. Perbedaannya itu memang konsep di asuransi syariah itu saling tolong menolong, tabaruk dan sebagainya. Tapi ya saya rasa memang di situ juga sudah terrealisasi lah, diterapkan. Untuk yang konvensional kan nggak pakai kayak gitu, dan juga untuk dana investasinya kan dimasukkan ke dalam pasar modal syariah atau bank syariah yang ada koridornya syariah pokoknya. Kalau ini dan juga diawasi dengan DPS dan pengawas syariah dari MUI, dari OJK dan sebagainya. Nah, kalau konvensional kan hanya OJK yang itu pun terserah mau dimasukkan ke dalam kemana pun, tidak ada batasan. Misal di pabrik rokok, di pabrik minuman beralkohol dan sebagainya itu nggak ada pengaruh, nggak ada masalah juga untuk yang konven. Dan juga syariah memiliki akad tijari yang terhindar dari maghrib, maisir, goror, riba. Dan konvensional itu tak terhindar dengan itu, maksudnya tak terhindar dengan maghrib itu tadi. Nah, itu perbedaan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.